Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya. Jadi kawan kemarin juga ada yang request kalau minta saya bahas untuk mengenai MT Gox. Mungkin besok akan saya bikinkan sekaligus dengan analisa Bitcoin gitu ya. Jadi besok akan coba saya bahas juga mengenai MT Gox. Dan ya udah, itu intinya teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk update video Bitcoin terakhir. Langsung ke inti videonya. Dan ya, jadi kita bisa lihat untuk USDT dominant secara time frame 4 jamnya ya. Ini di area box warna hijau ini udah di break sama dia, dan sekarang ini dia lagi koreksi. Itu ya merupakan hal yang cukup wajar. Nah, kalau misalkan kita dari secara time frame 4 jamnya, kita mengambil dari swing high yang terakhir dari sini ke swing low terakhir dia di sini, maka kita mendapati beberapa area. Dan ya, dia precisely lagi ngetes nih di retracement 1,6 atau sekitaran 6,7%-nya ya. Jadi let's say kalau misalkan pun dia sekarang ini ya retestnya terdekat di kisaran berapa bro di sini? Ya di box warna hijau ini di sekitaran 6,6%. Kalau dia drop lebih bawah lagi ya, koreksi lebih bawah lagi, itu akan OTW ke box orange bawah ini nih. Ini di sekitar 6,4%-an, sekitar area situ. Ya, untuk menjadi next target koreksinya dia. Nah, kalau misalkan dia koreksi untuk retest doang, ya let's say dia koreksinya cuma seperti ini, retest doang, atau mungkin sedikit lebih dalam retest doang ke area sini, yaitu adanya kemungkinan masih dia bisa melanjutkan penguatannya lagi. Ya, ngetes ke next target di box warna ungu ini, dan persis di sini tuh di antara retracement 2 sampai 2,4 itu di sekitaran 6,96 sampai 7,22% nih. Nih, adanya confluence of resistance di kisaran area sini yang sebelumnya kita bisa lihat ya menjadi area support, resistance, and then resistance, dan potentially ini pasti menjadi resistance kalau misalkan udah di break gitu ya. Dan ya, kita bisa lihat di sini adanya confluence juga untuk menjadi next target, yaitu menjadi resistance yang kuat untuk si USD dominance secara time frame 4 jam. Jadi memang perlu berhati-hati ya teman-teman, sekali lagi perlu hati-hati kalau misalkan let's say melihat si Bitcoin itu dia naik gitu ya. Bukan berarti malah jadi FOMO. Ya, kalau misalkan kita melihat juga pada pergerakan si USD dominance, masih kemungkinan untuk dia koreksi sekedar retest aja nih. Ya, sekedar retest untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Ya, jadi tentunya hal seperti itu yang perlu diwaspadai sama teman-teman semua gitu ya. Jadi ini another perspektif aja buat teman-teman yang nanyain apakah Bitcoin masih bisa tertekan ya. Kalau misalkan kita lihat dari USD dominance-nya, dia masih bisa melanjutkan kenaikan setelah koreksi, dan itu akan berlaku sebaliknya untuk si Bitcoin. Bitcoin naik dan gak lama akan koreksi kembali gitu, kurang lebih seperti itulah ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame, and yes, jadi secara outlook yang ini kita bisa lihat ya. Jadi memang di sini kemarin juga sudah saya gambarkan. Di sini sebelumnya mendapati reaksi yang sangat signifikan. Ini pada tanggal sekitaran 17-18 Juli dan di pada 26 Juli ini. Kita bisa lihat pergerakannya secara daily time frame di sini mendapati reaksi yang benar-benar signifikan. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat wajar ketika memang Bitcoin akhirnya dia drop dan testing kembali di area sini mengalami pemantulan terlebih dulu. Itu adalah hal yang sangat-sangat wajar gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara daily time frame, itu untuk menjadi next target pasti di area selanjutnya di box orange ini. Karena kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi resistance, and then resistance juga. Terus ini sempat juga bikin wick sebagai support ya. Jadi ini di range kisaran 21.500 sampai 21.800 dolar untuk si Bitcoin. Nah, jadi ini dulu aja yang nanya terdekat semana ya, sekiranya kisaran-kisaran inilah. Kalau misalkan kita lihat zona pergerakan sebelumnya gitu ya. Jadi nggak muluk-muluk, itu aja dulu terdekatnya. Kalau itu mampu juga gitu ya. Let's say ini mampu di break ya. Next target di box warna hijau ini teman-teman. Ya di sekitar 22.400 ya sampai 22.650 dolar ya. Sekitar area itu. Tapi tentunya diperhatikan dulu untuk terdekatnya sama next target itu aja dulu deh. Nggak usah muluk-muluk gitu ya. Nggak usah muluk-muluk bilang ini Bitcoin bakalan lanjut terbang ke 26.000, ke 30.000. Ini aja dulu. Mampu nggak dia break gitu ya. Atau malah dia cuma sekedar retest terus breakdown lagi atau koreksi lagi gitu ya. Kalau mengingat kita lihat juga untuk si USD dominance-nya gitu ya. Jadi palingan ini aja dulu secara daily time frame. Tentunya di area box warna ungu ini bertepatan juga dekat sekali dengan trendline support nih. Pada pergerakan Bitcoin sebelumnya atau terakhirnya ya, ini potensial support yang benar-benar kuat untuk si Bitcoin, benar-benar harus dipertahankan ya. At least di kisaran-kisaran area sini. Semoga dia mampu melanjutkan penguatannya terlebih dahulu dan masih bermain di dalam channel ini nih. Gitu ya. Let's say kalau misalkan skenario bagusnya dia masih bermain di dalam channel ini terus berangsur-angsur naik, so ya
mungkin bisa aja ngetes ke sampai 26.000 dolar. Tapi ingat, itu naiknya tentunya nggak cuma dalam satu hari teman-teman, gitu ya. Prosesnya mungkin memakan proses kurang lebih seperti ini bisa ya. Kalau misalkan let's say apakah mungkin, ya bisa aja gitu ya, makan proses begini ya, nggak langsung instan gitu teman-teman. Tentunya balik lagi saya ingatkan, perhatikan terlebih dahulu aja deh untuk resisten terdekatnya, dia mampu nggak nih breakout atau cuman retest langsung kedorong mundur lagi gitu. Itu aja dulu secara daily time frame. Next ini untuk hourly-nya ya, khususnya time frame 4 jam aja. Jadi palingan di sini kalau misalkan memang ini adalah bottomnya dia, secara RSI juga benar-benar extremely over sold sampai 13,4 ya poinnya di RSI-nya. So kita akan mencoba mencari potensi bisa dibilang kenaikannya dia lah ya, atau target-targetnya. Saya akan menggunakan ketika dia pullback terakhirnya dia di sini ya, ketika dia drop pullback terakhir di sini. Kemudian ke swing low-nya dia. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk terdekat ya di area box warna coklat ini sebelumnya kan menjadi resisten ya, di sini ya resisten ya, kemudian ini sempat di false break, ini resisten juga support gitu ya. Di box warna coklat ini adanya confluence juga di antara, dia berada di antara retracement 0,2 sampai 0,3-nya nih. Nah, ini di sekitaran 21.440 sampai 21.850 dolar. Jadi memang ini adalah benar-benar ya confluence of target resistance terdekat nih. Tuh, pas banget teman-teman. Yang box warna coklat itu ya, kurang lebih sekitaran ini aja dulu teman-teman untuk menjadi target terdekatnya gitu ya. Next target di kisaran berapa bro? Next target bisa kita lihat ini 22.100-an dan di 22.500-an dolar, dan di situ dekat sekali dengan box ungu yang kemarin-kemarin sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Jadi ini menjadi next target krusial untuk si Bitcoin-nya gitu. Palingan untuk jangka pendek ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah. At least kalau misalkan dia naiknya pelan-pelan aja harus berhati-hati gini, misalkan naik gitu ya, nanti koreksi lagi, kemudian mungkin dia bisa naik lagi gitu ya. Nih secara perlahan seperti ini nih harus berhati-hati ya. Jadi bisa aja kalau misalkan naiknya pelan-pelan kayak gini, ini bisa aja dibanting lagi gitu teman-teman. Sebentar akan saya gambarin. Nah, ini bisa aja dibanting lagi itu. Ini dengan warna merah lebih tebal. Nah, ini bisa kayak gini. Ya, jadi ya lanjut lagi scanner dead cat bounce pattern ya, naik kurang lebih sampai retracement 0,5 atau 0,6-nya sekitaran 22 ribuan, kemudian dibanting lagi. Ya, jadi hal buruk seperti ini yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau misalkan naiknya pelan, sideways, naik pelan, sideways, naik pelan, sideways, itu harus hati-hati. Bisa aja skenario buruk ini terjadi gitu ya, teman-teman. Oke, nah jadi kalau misalkan melihat kondisi saat ini, trade-nya kira-kira berapa, bukan berapa ya sih ya, maksudnya lebih tepatnya bagaimana gitu saya menyikapinya. Kalau saya pribadi gitu ya, ini ada di salah satu exchange, yaitu adalah Delta Exchange, pernah saya review juga. Teman-teman kalau misalkan tertarik bisa nonton juga video-video sebelumnya mengenai si Delta Exchange ini, ada saya bahas juga nih ya sekitar 3-4 hari yang lalu. Dan di sini ada telegramnya mereka, kalau misalkan kalian tertarik bisa join dulu gitu ya, dan sosial medianya, biar kalian tahu perkembangan atau update Delta Exchange terkini seperti apa. Dan mungkin sedikit saya reminder juga, mereka ini ada yang namanya aplikasi handphonenya, jadi kalian bisa trade juga di handphone. Dan link pendaftaran ada saya taruh di link deskripsi bawah video gitu ya. Oke guys ya, jadi kita langsung aja ke future-nya. Dan ya, jadi kalau misalkan sesuai yang tadi saya infokan ke teman-teman sekalian, mungkin akan saya coba ini stop loss yang ingin saya pasang itu di 20.700 ya, jadi di bawah loss terakhirnya dia kan di 20.760-an gitu lah ya. Kemudian akan saya coba tunggu open posisi waktu dia kalau koreksi gitu ya, saya nunggu antri sedikit di 21.100 dolar di sekitaran garis warna kuning ini. Dan dengan area targetnya maybe di sekitaran 21.800 dolar nih, untuk menjadi target take profit saya gitulah ya. Jadi nggak muluk-muluk gimana ya. Jadi mungkin stop lossnya akan saya geser sedikit aja di 20.740 aja lah ya teman-teman. Di sini geser sedikit dan ininya 20.740. Nah ya, jadi di sini untuk PNL-nya jadi lebih bagus juga ya. Jadi kemudian untuk marginnya saya pakai 75% dari keseluruhan margin yang saya punya ya. Stop loss-nya juga saya geser sedikit ke 20.740. Tempat antriannya masih sama di 21.100 dolar dan area TP di 21.800 dolar. Jadi ini bukan sinyal, ini adalah untuk scalping tipis aja dari saya pribadi gitu. Jadi kalau misalkan let's say kena stop loss pun ya udah, saya nggak masalah gitu, karena memang yang diresikokan
atau ruginya cuma 2,15 dolar gitu. Kalau profit ya 4,2 dolar gitu ya. Jadi memang ini cuma iseng aja, bukanlah sebuah sinyal. Balik lagi ya, nggak ada rekomendasi atau paksaan kalian ngikutin seperti ini gitu ya. Ini hanyalah cuma sebuah gambaran aja kalau misalkan saya pengen scalping tipis itu kurang lebih seperti apa dengan kondisi market sekarang ini, terutama ini pada Bitcoin dengan margin juga kecil ini ya, marginnya cuma leverage 10 doang. Kemudian diklik aja teman-teman ya, place order, dan ya ini udah ke place ya. Kita coba lihat. Nah, open ordernya udah kebentuk ya teman-teman. Di sini ada keterangannya, buy-nya itu di 21.100. Kemudian stop loss-nya tadi di 20.740 dan take profit di 21.800 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya ya, untuk scalping tipis iseng aja juga di Delta Exchange. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa juga untuk follow dan join beberapa sosial media lainnya dari si Delta Exchange ini sendiri. Jadi palingan itu aja teman-teman informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk dior lagi analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing ya. Dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.